كل ثانية كل تعبي هون عليا كل صبري مر بيا هي دي الفرصة هي أكتر من مجد وأكتر وأنا عندي أمل وبقدر هي دي الفرصة هي كل ده من تعب ايديا الوقت ده غير السما انت وانا ده حلمنا الوقت ده الحلم حال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Halimah, selamat siang. Siang Bu Mimi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Halimah, saya selaku calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN 1 Lubuk Seberuk. Dalam kesempatan hal ini saya mendapatkan tugas di modul 3.1 tentang prinsip pengambilan keputusan. Nah, untuk itu pada kesempatan pagi hari ini saya meminta bantuan Ibu Halimah untuk sharing bersama saya dengan modul 1.3. Baik, siap ya Bu ya? Oke. Jadi seperti ini Bu Halimah, saya ini mendapatkan tugas dengan diberi satu kasus yang mana kasusnya akan saya bacakan. Setelah itu nanti Bu Halimah menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kasusnya saya bacakan ya Bu. Jadi begini Bu Halimah. Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Bu Halimah karena sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan Ibu Halimah. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada posisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-murid pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri terhadap pembelajaran yang diberikan Ibu Tati. Kepala sekolah dan orang tua murid pun juga sangat menghargai cara Ibu Tati mengajar. Nah, pada suatu hari Ibu Halimah ini mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar melihat asal suara tangisan tersebut. Ternyata Ibu Halimah melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas perbatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke pintu kelas di mana saat itu Ibu Tati sedang mengajar. Nah, Ibu Halimah melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasanya. Namun, murid-murid yang lainnya melihat beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba mencuri pandangan keluar melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di tempat matahari tersebut. Itulah kasus yang sedang dihadapi oleh Ibu Tati ya, yang Bu Halimah lihat secara langsung. Nah, dari kasus ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus Ibu Tati. Yang pertama, Ibu Halimah, apa yang harus Ibu lakukan apabila Ibu Halimah melihat kondisi yang terjadi saat itu? Terima kasih Bu Limin. Mungkin kalau saya menjadi rekan kerjanya Bu ya, akan saya temui anak tersebut, akan saya ajak bicara mengapa bisa terjadi seperti itu. Mungkin anak itu akan saya bawa ke kantor, saya nasihati, saya ajak bicara dari hati ke hati. Saya tidak berani langsung sama guru Bu Tati, mungkin itu kan bukan wewenang saya, itu kelas dia. Cuman kita lihat anaknya dulu, kita kondisikan anaknya supaya anaknya lebih tenang dulu. Mungkin itu ya Bu Mimin bagi saya. Oke, jadi Bu Halimah akan menghampiri anak tersebut. Ya. Kenapa menangis, kemudian dan tangisannya diredakan dulu, kemudian mengajak ke kantor. Kenapa hingga anak itu terjadi tangisan gitu ya? Betul sekali Bu. Mengkondisikan anak tersebut dahulu, menenangkannya dulu. Baiklah.
Baiklah Bu, itu adalah strategi yang sangat baik ya Bu ya. Selanjutnya Bu Halimah, apakah guru bisa menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang berwenang di kelas tersebut? Maksudnya Ibu Halimah ini bisa nggak menginstruksi tindakan yang dilakukan Bu Tati tersebut, sedangkan yang berwenang di kelas tersebut adalah Ibu Tati saja? Saya rasa kalau instruksi secara langsung tidak bisa ya Bu, karena itu kelasnya Bu Tati, wewenang beliau. Mungkin secara khusus, mungkin kita pribadi ada acara di kantor istirahat, kita bicara dari hati ke hati, mungkin seperti itu ya Bu. Kalau langsung kita kondisikan ke kelasnya Bu Tati, saya rasa itu bukan wewenang kita. Kita bagaimana ya, kita mendahuluilah wewenang dia. Mungkin kita bicara pribadi, kita menuju ke permasalahannya, mungkin seperti itulah Bu. Pelan-pelan saja. Artinya kita mencari waktu yang pas ya, untuk berbicara dengan Bu Tati dari hati ke hati. Kenapa Bu Tati bisa melakukan hal tersebut? Betul sekali. Apa yang menjadi penyebabnya? Seperti itu. Baiklah Bu, itu adalah merupakan strategi yang luar biasa ya. Kita tetap menjaga kekeluargaan kita, tetap menjaga wewenang beliau. Kita sama-sama menjadi seorang guru. Nah, selanjutnya nih Bu, kesimpulan dari hal tersebut, apakah kita dapat menginstruksi langsung atas kejadian yang dilakukan oleh Ibu Tati? Kesimpulannya itu bagaimana setelah kita berbicara dari hati ke hati dengan Bu Tati? Selanjutnya Bu, kesimpulan dari hal tersebut, apakah kita dapat menginstruksi langsung atas kejadian yang dilakukan oleh Ibu Tati? Kalau saya rasa tidak bisa ya Bu. Yang seperti saya bilang tadi, mungkin di lain waktu ada waktu kosong kita bicara dari hati ke hati. Itu nanti kita nasihati beliau, mau dilaksanakan atau tidak itu keputusan beliau Bu. Mungkin kita hanya sharing saja bahwa jangan seperti itu, mungkin jangan dikasih hukuman seberat itu. Bisa jadi kita memberi dia tugas lain atau ditegur, bimbingan, ya Bu, betul sekali. Tapi itu kembali lagi ke Bu Tati, kita serahkan pada beliau mau dilakukan atau tidak. Tapi paling tidak sedikitnya dia ada masukan lah untuk tindakan selanjutnya. Dia akan mengambil keputusan pelan-pelan, mungkin akan berpikir dulu benar tidak, keras tidak, seperti itu Bu. Oke, berarti intinya kita memberi masukan sebagai teman sejawat ya. Betul sekali. Saat ini kita tidak bisa mendidik anak itu dengan kekerasan, dengan hukuman betul sekali. Mungkin lebih dengan hati, kemudian dengan sentuhan, kasih sayang, ya betul sekali. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, terkait dengan kasusnya Ibu Tati, kira-kira Ibu akan mengambil keputusan seperti apa atas kasus yang dilakukan oleh Ibu Tati? Kalau saya di posisi Bu Tati ya seperti itu ya Bu. Mungkin saya akan menegur anak tersebut dengan kasih sayang, dengan kita sebagai mungkin ibu ya, ibu kita anggap itu anak walaupun di sekolah kita didik jangan dengan fisik kekerasan, karena salah satu juga melanggar HAM ya Bu. Sekarang sedikit-sedikit nanti kita melanggar HAM itu Bu. Mungkin hanya dengan teguran, pelan-pelan, dengan lemah lembut, ada kita beri tugas tambahan, jangan sampai menggunakan kekerasan. Mungkin itu ya Bu ini. Oke, jadi kesimpulannya Bu ya, karena sekarang juga kita sudah menggunakan Merdeka Belajar. Betul ya. sekali. Tentu kita ini harus tahu minat bakat murid kita itu apa, jadi kita tidak bisa memaksakan pembelajaran ini kepada betul anak. Sekali. Tetapi kita lebih mendekati anak itu sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Oke Bu Halimah, terima kasih atas sharingnya, waktunya. Kita sudah sama-sama membedah kasus dari Ibu Tati. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang selalu memberikan solusi dan motivasi kepada murid-murid kita. Amin. Terima kasih Ibu Halimah atas kesempatan dan waktunya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.